bahwa pelayanan yang prima tadi, berupayalah untuk cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Maka di sini kalau pemikiran saya, kita harus mengembangkan namanya smart policing. Smart policing itu pemolisian yang fungsional, yang harmoni antara konvensional policing, electronic policing sebagai model pemolisian di era digital, dan forensik policing untuk menghadapi permasalahan di era kenormalan baru. Jadi artinya loyal itu adalah loyal secara institusional. Polri birokrasinya harus dibangun menjadi birokrasi yang rasional, pendekatannya yang impersonal, maka berbasis pada kompetensi. Kalau kita ingin menguatkan, menyehatkan, membangkitkan, bahkan meningkatkan dan mensejahterakan bangsa ini, bangunlah birokrasi-birokrasi ini menjadi rasional dengan pendekatan yang impersonal, bukan personal. Kita semua ini adalah saling sinergi. Bagaimana kalau saudara alergi dengan mata saudara? Bagaimana saudara kalau alergi dengan hidung saudara? Ya sakit. Kalau kita sehat, itu kita harus membangun suatu sistem untuk saling mendukung dan menguatkan. Untuk kemajuan bangsa dan negara. Iya, gitu ya. Itu orientasinya. Maka pemikirannya akan harus waras pada keutamaannya. Kalau saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita ini menjadi pembelajar, kita akan mengembangkan dan kita bisa tahu kemana arah dan tujuan apa yang akan kita diskusikan, kita perdebatkan bahkan. Nah, disinilah secara akademis kita sedang mengembangkan STIK atau Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian ini menjadi Universitas Kepolisian, karena mau tidak mau kepolisian akan menghadapi permasalahan yang semakin kompleks, permasalahan-permasalahan yang perubahannya atau disrupsinya yang unpredictable, uncertainty, volatility, complexity, dan ambiguity. Maka perlu ada pemikiran, karena ilmu kepolisian ini adalah basis dan dasarnya sebagai ilmu antar bidang yang bisa mengambil dari berbagai ilmu yang lainnya, sehingga kita semua bisa membangun dan mengembangkan berbagai model pemolisian. Satu prinsip 1000 gaya, prinsipnya bisa sama, corak dan implementasinya bisa bervariasi. Ambillah yang positif, jangan ambil yang negatif ya. Jadi kita berpikir positif karena ini untuk bisa belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu, siap menghadapi tuntutan dan tantangan dan ancaman serta harapan di masa kini, dan ini juga untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik. Maka konteks ini, maka polisi harus selalu tulus hati. Kembalilah kepada Tribrata Catur Prasya, panggilan hidupnya, karena inilah adabnya. Maka dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya serta bela rasanya adalah bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Jadi konteks yang dibangun adalah bagaimana untuk presisi atau menjadi polisi yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern, sehingga bisa memberikan pelayanan kepada publik pada pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan yang prima, yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses dengan model smart policing tadi, yaitu harmoninya antara electronic policing, konvensional policing, dan forensik policing. Maka konteks ini kalau dikatakan orang lain silahkan omong apa saja, karena sebetulnya yang menjatuhkan diri saudara itu bukan kritiknya, tapi saudara percaya dengan omongan orang lain. Maka kalau kita punya Tribrata Catur Prasya, keutamaan, dan kita punya keyakinan bahwa suatu ketika atau dengan dialog, dengan kritik, dengan masukan, dengan benturan, ini kita akan bisa mencapai tujuan, yaitu sesuai dengan apa yang tadi saya katakan pada democratic policing yang berbasis pada supremasi hukum, selalu memberikan jaminan perlindungan HAM, transparan, akuntabel, dan kita juga selalu berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta ada pembatasan dan pengawasan kewenangan.